Ya, untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Bisa, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. eh, Bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah hadir ya di siang hari ini untuk mata kuliah Mekanika Fluida kelas besar ya, Mekanika Fluida kelas besar untuk kelas B dan kelas C. Pak, maaf Pak, saya izin absen sebentar ya Pak, sedang dalam perjalanan. Ya, ya. Jadi di siang hari ini kita ketemu di kelas fluid mekanik, membahas tentang eh, pengenalan dasar ya atau eh, ilmu dasar dari mekanika fluida, karena di mekanika fluida ini merupakan bagian yang penting pada bidang teknik mesin, mechanical engineering, karena eh, fluida tersebut selalu digunakan di bidang teknik ya, di bidang engineering. Ya, apapun itu, misalnya ada fluida gas, ada fluida cair. Jadi, sebelum bisa memahami lebih jauh lagi, jadi harus mengenal karakteristik dari fluid mekanik tersebut. Ya, kemudian eh, yang tadi yang sudah bergabung di Google Classroom ya, ada sudah sekitar 20 mahasiswa. Nanti bisa diinformasikan kepada teman-temannya untuk bisa masuk dan bergabung di eh, Google Classroom tersebut. Ya, di bagian ini saya akan masuk ke layar. Untuk tampilan share screen-nya sudah keluar di layar. Sudah Terlihat, Pak. Pak. Ya, Pak. Sudah terlihat ya? Ya, Ya, Pak. ya. Inilah fluid mekanik, mekanika fluida. Nah, sebagai kuliah pertama, ada beberapa hal yang nanti bisa dilakukan. Salah satunya ketika mendownload artikel atau sumber-sumber referensi ilmiah yang berhubung dengan mekanika fluida, nanti bisa membuka beberapa eh, web atau alamat URL dari website tersebut. Seperti misalnya Simago JR, ini ada bagian yang sering kali digunakan untuk melakukan indeks jurnal. Nanti bisa dilihat di bagian tersebut beberapa macam artikel jurnal yang eh, terpublikasi berhubungan dengan mekanika fluida. Kemudian DOAJ, Direct Open Access Journal, ini juga bisa dipergunakan karena bisa diakses secara free atau secara gratis ya untuk jurnal-jurnal yang diperlukan yang berhubungan dengan mekanika fluida. Lalu Books Google, di Books Google ini eh, bisa membaca buku secara digital. Nanti coba bisa masuk ke website booksgoogle.co.id, nanti ya ketik saja di sana di booksgoogle.co.id itu eh, buku yang ingin dicari, misalnya ingin mencari buku fluid mekanik, mekanika fluida, nanti akan keluar tampilan dari buku tersebut. Lalu Google Scholar ini juga sama, tetapi bedanya kalau Books Google umumnya adalah buku, tetapi kalau di Scholar Google bisa jurnal dan juga ada buku yang misalnya kalau ada pengindeksnya
terindeks di Google. Kemudian yang terakhir ada Sinta Kemdikbud ya. Ini juga bisa diakses secara digital, secara online untuk bisa melihat publikasi jurnal yang nanti berhubungan dengan fluid mekanik. Ya, lalu bagaimana untuk kriteria penilaian di mekanika fluida ini? Untuk mata kuliah mekanika fluida ada beberapa poin di penilaian. Untuk absen 10% ya, jadi nilainya yang paling kecil 10% karena absensi juga merupakan persyaratan yang dibutuhkan sehingga nilai tersebut bisa keluar. Karena kalau di bagian sistem, di biosistem itu tertulis minimal absensi 75% kehadiran. Jadi kalau kehadirannya kurang dari sekitar 75%, nanti absensinya kurang sehingga nilai atau tersebut tidak bisa keluar. Lalu tugas ini 30%, ada tugas mandiri, kemudian nanti ada tugas tim ya atau tugas secara berkelompok untuk membaca beberapa artikel atau beberapa jurnal ilmiah yang berhubungan dengan mekanika fluida. Kemudian UTS 25%, UAS 35%, sehingga kalau di total nilainya adalah 100%. Ya, langsung ke materi awal dari kuliah mekanika fluida ini. Untuk tampilan di layarnya bisa keluar ya dengan jelas, share screen-nya, dan suaranya bisa terdengar jelas ya. Bisa, Pak. Ya, jadi fluid mekanik atau mekanika fluida ini merupakan bagian dari ilmu mekanika terapan yang mempelajari statika dan dinamika pada fluida cair dan fluida gas. Yang kita kenal untuk fluida ini ada jenisnya, ada fluida cair dan fluida gas. Lalu statika fluida tersebut merupakan tinjauan pada fluida dalam kondisi yang setimbang. Jadi pada saat fluida tersebut sudah mengalami kondisi yang setimbang atau tidak ada tegangan geser, ini masuk ke dalam penjelasan statika fluida. Lalu yang selanjutnya, karena fluid mekanik, dinamika fluida merupakan tinjauan terhadap fluida yang bergerak. Nah, ini merupakan bagian yang penting karena pada saat fluida tersebut mengalami pergerakan atau mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau sebut saja misalnya dari titik A ke titik B, mengalami perpindahan. Perpindahan ini juga bisa mempengaruhi suatu sistem yang dilalui oleh fluida tersebut. Misalnya, contohnya adalah pada saat fluida tersebut mengalir di dalam pipa atau di dalam internal flow, berarti fluida tersebut memberikan pengaruh nilai tekanan atau nilai kecepatan terhadap pipa yang dilaluinya. Ya. Lalu bagaimana dengan fluidanya? Untuk fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan dapat menyesuaikan diri dengan bentuk dan tempat. Sehingga di kondisi seperti ini, fluida ini bisa mengalami berbagai macam perubahan bentuk. Jadi pada saat fluida tersebut berada pada tempat yang memiliki bentuk lingkaran atau berbentuk segi empat atau segitiga, maka fluida tersebut akan menyesuaikan tempat yang ditempatinya. Nah, itu adalah fungsi dari fluida. Ya, ini sekedar
merefresh aja atau mengingat lagi karena di fleet mekanik ini ada beberapa sering kali dan bahkan masih digunakan ya teori-teori sebelumnya yang berhubungan dengan fluid mekanik. Yang pertama itu ada hukum Archimedes, kemudian Newton, Bernoulli, lalu persamaan Euler, Navier-Stokes, Reynolds. Reynolds number ini nanti yang digunakan untuk mengklasifikasikan apakah alirannya masuk ke dalam kategori laminar flow atau turbulent flow atau transisi. Ini pertama kali dilakukan oleh Reynolds di tahun 1842 sampai 1912. Prandtl dan Tyler. Nah, Prandtl dan Tyler ini juga nanti ada hubungan dengan bilangan-bilangan non-dimensional yang nantinya akan digunakan di perhitungan fluid mekanik. Ya. Lalu apa saja ruang lingkup mekanika fluida yang dapat dilakukan? Jadi ada beberapa scope ruang lingkup yang bisa dilakukan. Yang pertama dari fluid mekanik tersebut bisa dilakukan perkiraan mengenai iklim atau cuaca, apakah iklimnya kondisi panas atau kondisi dingin atau kondisi hangat. Lalu cuaca, apakah cuaca akan turun hujan atau mendung juga bisa diperkirakan dengan fluid mekanik. Kendaraan ini seringkali dipakai pada saat hubungannya dengan masalah aerodinamika kereta api, kemudian aerodinamika mobil, kapal laut atau kapal selam, pesawat terbang. Ini seringkali berhubungan dengan aerodinamika kendaraan yang dipergunakan. Ya. Lalu apa yang dihubungkan? Aerodinamika berhubungan dengan konsumsi bahan bakar, fuel consumption. Bagaimana bentuk aerodinamika untuk kendaraan yang slim dengan kendaraan yang besar, itu akan memberikan gaya hambat nantinya berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Lalu mengenai lingkungan, ini juga berhubungan dengan fluid mekanik, mekanika fluida untuk lingkungan, masalah pencemaran udara atau polusi udara, pencemaran laut juga ada berhubungan dengan fluid mekanik. Kesehatan, biomedical itu juga berhubungan, bahkan alat-alat yang digunakan untuk olahraga, contohnya misalnya yang ada hubungan dengan mekanika fluida, misalkan alat olahraga seperti bola ya, bola golf itu atau bola golf itu ada hubungannya dengan pergerakan angin yang melintasi bola tersebut. Kenapa bola golf atau dengan bola yang lain berbeda desainnya atau dimensinya, kemudian beratnya, ini juga berpengaruh terhadap aerodinamika dari bola tersebut. Nah, hubungannya berhubungan dengan fluid mekanik untuk fluida udara yang melalui. Lalu industri petrokimia. Untuk industri petrokimia ini juga pasti berhubungan dengan mekanika fluida, masalah minyak, itu hubungan dengan fluid mekanik. Konstruksi bangunan, gedung, jembatan, dan banyak lagi ya, dan lain-lain. Ya, jadi kalau di aplikasikan untuk
fluid mekanik ini cukup luas ya, tidak hanya di mechanical engineering di bagian ini, tapi di bidang yang lain juga menggunakan mekanika fluida, fluid mekanik seperti di civil engineering, lalu di teknik petroleum engineering, environmental engineering juga menggunakan, teknik lingkungan, meteorologi juga menggunakan mekanika fluida. Ya, lalu di bagian selanjutnya apa yang perlu diketahui untuk sifat fluida tersebut. Jadi sifat fluida ini bisa diketahui. Untuk sifat fluida cair, yang pertama mempunyai permukaan yang bebas atau biasa disebut dengan free surface. Kenapa dikatakan permukaannya bebas? Karena bisa dilihat fluida cair. Salah satu contohnya fluida cair itu adalah air ya. Misalnya air mineral. Ini adalah fluida cair dengan permukaan yang bebas, free surface. Jadi permukaannya itu bebas, tidak ada bentuk. Apakah dia berbentuk lingkaran atau berbentuk segitiga atau berbentuk segi empat, tetapi permukaannya adalah bebas, terkecuali fluida tersebut sudah mengalami kontak dengan dinding tempat fluida tersebut. Jadi pada dasarnya fluida cair ini mempunyai permukaan yang bebas. Lalu bagian selanjutnya, untuk fluida cair di suatu tempat, misalnya dia berada pada tabung, hanya akan mengisi seberapa besar volume yang diperlukan. Nah, ilustrasinya misalnya ada tabung seperti ini, atau ada tempat ya, tempat dengan kapasitas, misalkan kapasitas tempat dari tabung tersebut adalah 1 liter. Ketika fluida tersebut dimasukkan ke dalam tempat tersebut, fluida cair, apabila dimasukkan misalnya tempatnya itu kapasitasnya 1 liter, tetapi karena dimasukkannya hanya setengah liter, berarti ini 0,5 liter, maka yang di situ hanya seberapa besar volumenya. Kalau misalnya volume yang dimasukkan itu 0,5 liter atau setengah liter, berarti fluida cair tersebut hanya akan menempati bagian sebanyak 0,5 liter. Ya, itu adalah gambaran karakteristik sederhana dari fluida cair. Lalu yang berikutnya, untuk fluida cair ini masuk ke dalam kategori incompressible. Incompressible itu artinya fluidanya tak bisa dimampatkan. Yang dimaksud dengan mampatkan artinya volumenya tidak bisa atau sulit untuk dikecilkan. Ya, ilustrasi mudahnya misalkan ada satu fluida cair di tempat pertama, ini tempat A, lalu ada fluida cair juga nanti akan dipindahkan ke tempat B. Nah, untuk fluida cair yang berada di tempat A ini dengan jumlah volumenya 1 liter, jumlah volumenya 1 liter, lalu dipindahkan ke tempat B yang lebih kecil. Tempat B lebih kecil, jumlah kapasitas dari tempatnya ini misalnya setengah liter. Nah, karena sifat dari fluida tersebut
tidak bisa dirubah volumenya. Jadi pada saat fluida ini dipindahkan ke tempat yang lebih kecil, maka fluida cair tersebut akan tumpah atau akan keluar. Nah, beda halnya dengan fluida gas. Jadi kalau fluida gas ya walaupun tangki pertama itu kapasitasnya besar, misalnya 1 liter, lalu ditempatkan ke tangki yang lebih kecil lagi, misalkan setengah liter, maka fluidanya bisa masuk semua ke dalam tangki tersebut. Beda halnya dengan fluida cair, karena fluida cair tidak bisa dimampatkan atau sulit untuk dikecilkan volumenya. Pada saat berpindah tempat dari 1 liter ke setengah liter, maka sisanya akan terbuang ke lingkungan. Ini yang dimaksud dengan fluida yang tak mampu mampat atau incompressible. Ya, lalu yang berikutnya fluida gas. Untuk fluida gas ini tidak memiliki permukaan, bebas, no free surface. Kalau tadi permukaannya bebas, kalau yang fluida gas no free surface atau tidak memiliki permukaan yang bebas. Fluida gas jika ditempatkan di dalam tabung akan mengisi seluruh. Beda halnya dengan yang tadi. Kalau yang untuk fluida cair, dia mengisi sebesar volume yang diperlukan. Sedangkan kalau di fluida gas mengisi seluruh ruangan tersebut. Ini bisa dipastikan misalkan ada tabung dengan bentuknya seperti ini, lalu dimasukkan fluida, misalkan ini kapasitas dari tabung ini mampu menampung 1 liter ya, 1 liter, lalu dimasukkan fluida 0,5 ya liter fluida gas dimasukkan, maka fluida tersebut akan mengisi seluruh ruangan tabung tersebut. Inilah yang membedakan antara fluida gas dengan fluida cair, karena fluida gas mampu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Jadi pada saat kapasitasnya lebih besar, 1 liter, tempat penyimpanan atau tempat peletakannya, sedangkan fluida yang dipindahkan dengan volume 0,5 liter, maka fluida tersebut yang 0,5 liter ini akan mengisi seluruh bagian dalam tabung tersebut. Selanjutnya, fluida gas merupakan kebalikan yang tadi. Kalau fluida cair incompressible, untuk fluida gas masuk ke dalam kategori compressible, jadi bisa dimampatkan, jadi volumenya bisa dikecilkan. Volumenya untuk fluida gas ini bisa dimampatkan atau dilakukan kompresi. Ya, untuk bagian selanjutnya ada namanya fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Lalu apa yang membedakan antara fluida Newtonian dengan fluida non-Newtonian? Ilustrasi gambarnya sederhananya, untuk fluida non-Newtonian ini bisa terlihat di tampilan di gambar, itu merupakan air ya, atau air mineral yang air murni tanpa ada campuran, itu masuk ke dalam kategori fluida Newtonian. Lalu untuk fluida non-Newtonian ini contohnya seperti madu. Madu merupakan fluida non-Newtonian. Lalu saus atau kecap ya, ini juga merupakan fluida non-Newtonian. Kemudian cat
cat dinding, salah satunya juga bisa masuk ke dalam kategori fluida non-Newtonian. Untuk fluida non-Newtonian ini dibagi-bagi lagi tipenya, karakteristiknya dan sifatnya, ya, karena antara fluida non-Newtonian madu dengan cat itu berbeda karakteristiknya. Nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya mengenai fluida non-Newtonian. Ya, untuk jenis fluida Newtonian dulu ya. Jenis fluida Newtonian. Yang pertama fluida yang mengikuti teori hukum Newton. Jadi di Newtonian ini sesuai dengan namanya digunakan fluida yang mengikuti teori Newton. Hubungannya tentang viskositas, berhubungan mengenai kekentalan. Jadi kekentalan dari fluida itu dihubungkan dengan Newtonian. Ya, kita ingat lagi secara sederhana teori dari Newton. Hukum Newton itu ada tegangan geser, shear stress. Jadi kalau di Newtonian itu ada pengaruh tegangan geser berpengaruh terhadap atau dipengaruhi oleh viskositas fluida dan laju regangan. Untuk laju regangan ini ditimbulkan seberapa besar gaya yang diterima oleh fluida tersebut sehingga mengalami perubahan. Nah, untuk fluida Newtonian ini semua gas dan kebanyakan zat cair yang memiliki persamaan teorinya secara sederhana disebut dengan fluida Newtonian. Dia ada fluida Newtonian itu bisa masuk dalam karakteristiknya itu untuk fluidanya adalah fluida gas dan umumnya paling banyak masuk itu adalah jenisnya fluida cair yang memiliki persamaan sederhana mengenai Newtonian tersebut. Lalu yang kedua, yang kedua ini adalah non-Newtonian. Non-Newtonian, kalau tadi Newtonian ini non-Newtonian. Jadi fluida ini tidak mengikuti hukum Newton yang hubungannya berhubungan dengan kekentalan fluida, viskositas atau kekentalan dari fluida tersebut. Contohnya dari fluida non-Newtonian. Untuk fluida non-Newtonian ini ada yang pertama itu adalah pasta. Pasta itu ya fluida ya, jenis dari fluida. Lalu ada jelly. Gel ini ya kalau sering melihat itu seperti semir rambut atau alat untuk makanan ya, makanan yang berbentuk jelly ini juga masuk ke dalam fluida non-Newtonian. Kemudian larutan polimer, lumpur itu masuk ke dalam fluida non-Newtonian. Nah, jadi kalau ditampilkan ke dalam bentuk atau diilustrasikan ke dalam grafik, hubungan antara shear stress, tegangan geser, lalu ini adalah regangan. Jadi fluida tersebut akan meregang atau melebar ketika menerima gaya dari luar yang diterima oleh fluida tersebut. Untuk fluida Newtonian, ini masuk dalam kategori fluida, misalkan kita lihat dulu fluida Newtonian.
Untuk Newtonian fluid ini hubungan antara tegangan geser dengan regangan ini berbanding hampir sama ya. Jadi kalau ditarik garis dia tegak lurus ya garisnya. Nah, ini itu sama. Tetapi untuk fluida non-Newtonian ini mengalami perbedaan. Ini adalah fluida non-Newtonian, singkat aja misalnya NN non-Newtonian, ini juga sama, non-Newtonian, dan ini fluida non-Newtonian. Jadi ada perbedaan untuk fluida non-Newtonian tersebut, misalnya untuk fluida yang kondisinya dilatan, pseudoplastik, dan Bingham plastik ini memiliki perbedaan nilai shear stress atau tegangan geser yang diterima oleh fluida tersebut pada saat fluida tersebut mengalami atau menerima gaya dari luar. Lalu selanjutnya kita lihat di bagian berikutnya untuk fluida non-Newtonian. Yang pertama, karakteristik fluida non-Newtonian ini tidak bergantung waktu atau time independent behavior. Apa yang dimaksud dengan Bingham plastik? Untuk fluida non-Newton Bingham plastik ini mampu menahan tegangan geser yang kecil. Jadi untuk tegangan geser yang kecil ini dapat diterima atau bisa ditahan oleh fluida ini Bingham plastik. Jadi kategorinya untuk bisa menahan tegangan geser yang lebih kecil. Ilustrasinya atau gambaran mudahnya untuk memahami, misalnya pasta gigi atau jelly ya, jelly yang biasa digunakan atau biasa buat makanan atau lumpur. Ketika ada gaya yang bekerja, misalnya gaya itu terlalu kecil atau sangat kecil sekali, maka jelly atau lumpur atau pasta gigi tersebut akan berubah lagi ke kondisi awalnya atau ke kondisi semula. Jadi pada saat ada gaya yang bekerja, maka jelly atau pasta gigi tersebut akan berubah ke kondisi awalnya. Ke kondisi awal ini yang dimaksud dengan kondisi awal itu ke kondisi bentuk pertama kali fluida tersebut seperti apa. Lalu yang kedua, pseudoplastik masuk dalam kategori seperti larutan polimer dan darah ya. Ini masuk dalam kategori fluida non-Newtonian. Dilatan fluid viskositasnya meningkat dengan meningkatnya gradien kecepatan. Contohnya adonan tepung atau adonan tepung kanji ya, untuk bisa digunakan. Ini memiliki bentuk yang viskositasnya meningkat dengan meningkatnya nilai gradien kecepatan. Lalu yang selanjutnya psikotropic fluid. Untuk psikotropic fluid ini viskositas dynamic berkurang seiring dengan waktu, di mana gaya-gaya geser dikenakan padanya dalam kategori ini seperti larutan cat. Jadi larutan cat ini akan mengurang atau berkurang nilai dinamiknya atau pergerakan dari kekentalan fluida tersebut, viskositas dinamik ya. Viskositas dinamiknya berkurang
seiring dengan waktu di mana gaya geser atau gaya-gaya yang diberikan padanya mengalami perubahan. Kemudian yang berikutnya repotic fluid. Untuk viskositas dinamiknya meningkat seiring dengan waktu dikenakan gaya-gaya geser padanya dalam kategori ini seperti contohnya gypsum. Gypsum di dalam air juga masuk ke dalam kategori rheopectic fluid. Viscoelastic fluid. Jadi ada beberapa fluida juga ini masuk ke dalam kategori viscoelastic fluid ini menunjukkan sifat elastisitas yang memungkinkan kembali ke bentuk semula jika gaya geser yang bekerja dihilangkan atau dilepaskan. Contohnya putih telur ya, cairan putih telur atau putih telur bisa dilihat misalkan putih telur tersebut dimasukkan ke dalam atau diletakkan di dalam wajan atau tempat wadah tertentu, lalu ditekan dengan misalnya menggunakan telunjuk atau tangan. Ketika tangan tersebut dilepaskan atau dihilangkan gaya gesernya, maka putih telur ini akan kembali ke posisi semula. Jadi dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi bentuk awalnya seperti apa, maka putih telur tersebut akan kembali ke kondisi awalnya. Nah, ini ilustrasi yang tadi hubungan antara waktu dengan viscosity atau dengan kekentalan yang diberikan untuk fluida yang masuk ke dalam kategori psikotropik dan rheopectic. Ya, kita akan coba lihat video ya atau tampilan video untuk fluida yang masuk ke dalam kategori fluida non-Newtonian. Untuk tampilan di layarnya bisa terlihat ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Right now we're mixing the cornstarch and the water, and we're creating this still thing called a non-Newtonian fluid. When it comes under pressure, you push on it, you jump on it, you walk on it, it behaves like a solid. You can take a hammer, hit it, and it will bounce back. However, if you just sit on it, you will sink, and it's kind of hard to get out. That glue is just water and cornstarch. Nothing. Some food coloring we're adding in a little bit to make it look nicer, more appealing. This today has been the funnest part. Again, a lot of people were hesitant about it at first, and some probably still are. A lot
lot of fun. It does feel like you're walking on water, and hurts a little bit, but when you sink, it's a lot of fun. Getting stuck and trying to get out, because it was an effort to try to get out because it took so long. It was sticky. They have a big trailer. They have about 2,000 pounds of cornstarch and a lot of water, and it feels like you're walking on a jello or a water. It's a lot of fun. It's surprisingly warm, and it's very sticky. It's actually hotter in there than it is out here right now. Fluid mechanics class is doing this. It started, our instructor asked us, you want to do a big class project or you just want to turn in individual reports? And we were all, let's do it. So we decided as a class to do it. We wanted the rest of the campus, the rest of Lamar to see what we were doing over in the department and to see that, it's fun. It can be fun too. Ya, itu adalah fluida non-Newtonian. Untuk tampilan share screen-nya sudah mengalami perubahan. Sudah masuk ke slide PowerPoint ya. Ya, jadi fluida non-Newtonian itu berbeda dengan fluida Newtonian ya. Karena kalau ditampilkan di video yang tadi, fluida ini mengalami kondisi yang keras atau mengalami kondisi yang kuat pada saat menerima gaya yang cepat atau gaya yang besar ya. Contohnya, misalkan kita berdiri di fluida non-Newtonian itu bisa dilakukan, bisa berjalan, bisa berlari. Tetapi kalau misalkan fluida ini menerima gayanya secara perlahan, misalnya berdiri di atas fluida non-Newtonian tersebut, maka fluida tersebut akan terpisah atau akan mengalami tegangan geser yang besar. Nah, itu yang menjadikan fluida ini memiliki karakteristik berbeda dengan fluida non-Newtonian. Ya, yang berikutnya ialah sifat dari fluida tersebut. Untuk fluida tersebut memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sifat dari fluida non-Newtonian ini tidak mampu menahan gaya geser pada lapisan-lapisannya. Kemudian deformasi sebanding dengan tegangan geser. Jadi kalau digambarkan, ini ada ilustrasinya. Untuk tegangan geser yang dimiliki, hubungan tegangan geser fluida Newtonian dengan fluida non-Newtonian. Lalu ada nilai density atau kerapatan, densitas kerapatan fluida yang bisa mampu mampat dan fluida tak mampu mampat. Nah, ini ilustrasi untuk karakteristik dari fluida yang kompresibel. Fluida kompresibel atau fluida yang bisa dimampatkan. Untuk fluida kompresibel, ini bisa terlihat di bagian ini ada gas. Kemudian incompressible merupakan fluida cair yang tidak bisa dikecilkan volumenya. Jadi pada saat ada gaya yang diberikan dari atas, ada gaya atau force yang diberikan. Ini juga sama, misalkan untuk fluida gas. Ketika gaya itu diberikan, maka fluida ini tidak mengalami perubahan volume.
Artinya fluidanya tidak bisa mengalami volumenya menjadi lebih kecil, ini tidak bisa dilakukan. Tetapi dengan fluida yang kompresibel, ini volumenya bisa dikecilkan jika ada gaya yang diberikan. Jadi volume dari fluida tersebut mengalami perubahan atau mengalami pengecilan sehingga bisa diberikan gaya untuk merubah fluida tersebut. Nah, ini merupakan bagian yang penting sekali di fluida. Yang pertama itu adalah hubungan antara nilai densitas, kemudian ada kerapatan atau massa jenis. Ini merupakan sifat-sifat dari fluida, densitas, kerapatan atau massa jenis yang biasa disimbolkan kalau di teorinya dengan persamaannya atau simbol rumusnya seperti ini, rho, di mana massa fluida persatuan volume ketika dituliskan untuk dimensinya dimensi M L pangkat 3 atau min pangkat 3 dengan satuan yang digunakan umumnya menggunakan satuan ini ya, SI. Satuan SI kilogram per meter pangkat 3, sehingga dituliskan satuannya atau dimensinya M. M itu adalah dimensi untuk satuan massa, karena kilogram ini adalah massa. Lalu meter itu untuk dimensi panjang. Jadi karena dimensinya panjang, menggunakan dimensinya atau simbolnya adalah L. Sehingga dituliskan dimensinya M L pangkat min 3. Atau bisa ditulis massa M ya, bukan massa ya. M dimensinya M L pangkat 3. Ya, itu adalah densitas, kerapatan atau massa jenis. Nah, ini kalau dipergunakan untuk menghitung berapa besar nilai volume jenis, itu bisa dihitung dengan persamaan ini. 1 dibagi dengan nilai rho atau massa jenis yang diketahui dari fluida tersebut, sehingga bisa diketahui berapa besar volume jenis dari fluida yang dipergunakan tersebut. Selanjutnya mengenai berat spesifik atau specific weight dari fluida yang digunakan. Untuk specific weight ini, berat fluida per satuan volume dituliskan dengan dimensi F L pangkat min 3. Itu adalah dimensi dengan satuan. Jadi kalau pada melihat nilai Newton per meter pangkat 3, itu merupakan berat spesifik dari fluida yang dimiliki atau fluida yang dipergunakan tersebut. Nah, persamaannya seperti ini. Untuk menghitung sifat fluida, berapa besar berat spesifik dari fluida yang dipergunakan. Kemudian gravitasi spesifik, karena dipengaruhi gaya gravitasi, fluida tersebut juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Perbandingan rasio kerapatan density suatu fluida terhadap kerapatan fluida acuan.
fluida acuan ini adalah contohnya menggunakan fluida cair berupa cairan ya. Fluida acuan itu berupa cair atau fluida air. Untuk fluida acuannya untuk fluida cair menggunakan air, lalu untuk fluida gas acuan yang digunakan berupa uap atau udara. Sehingga bisa dihitung berapa besar nilai SG. SG ini nilai spesifik gravity. Berapa besar nilai spesifik gravity untuk fluida cair, kemudian berapa besar spesifik fluida gas bisa dihitung. Harus mengetahui terlebih dahulu berapa nilai rho dari air ya, liquid air, dan rho-nya apa, water. Nanti bisa dihitung nilai spesifik gravity-nya, berapa besar nilai spesifik gravitasi dari fluida yang dipergunakan tersebut. Ya, lalu ada nilai lain yang perlu diketahui untuk fluida ini. Ada sifat yang biasa digunakan untuk menentukan compressibility atau kemampu-mampatan dari fluida tersebut. Yang pertama dituliskan dalam dimensi F L min 2. FL-2. Jadi ini adalah dimensi. Satuan yang dipergunakan Newton per meter kuadrat, satuan internasional. Nanti bisa dihitung nilai tersebut. Berapa besar nilai spesifik modulus bulk ya, modulus bulk elastisitas dari fluida. Jika nilai ini nilai EV-nya besar, maka fluida tersebut masuk dalam fluida incompressible atau tak mampu mampat. Nah, lalu dibagi lagi ada misalkan nilai modulus bulknya itu tergantung pada jenis proses yang berlangsung. Untuk kondisi isothermal dan isotropik, nilai EF-nya itu nilainya sama dengan P, dan nilai EF untuk isentropik itu nilainya seperti ini, K dikali dengan P. Nah, lalu bagaimana dengan fluida yang penggunaannya untuk kecepatan akustik? Jadi ya, ini digunakan untuk fluida gas, fluida udara atau fluida gas ya. Kecepatan bunyi yang merambat melalui fluida gas tersebut nanti bisa dihitung dengan persamaan seperti ini. Lalu untuk fluida isentropik juga bisa dihitung dengan persamaan gas ideal atau isentropiknya, nilainya berapa besar nilai gas yang dipergunakan untuk proses isentropik. Nah, yang berikutnya kalau tadi menceritakan tentang sifat fluida, lalu yang selanjutnya ini juga masih berhubungan dengan sifat fluida, tapi yang diceritakan di sini adalah masalah kekentalan atau viskositas. Viskositas atau kekentalan ini memberikan pengaruh terhadap kecepatan atau laju dari fluida yang bergerak tersebut atau fluida yang akan berpindah. Jadi semakin tinggi viskositas yang dimiliki oleh fluida, maka
untuk memindahkan fluida tersebut membutuhkan gaya yang lebih besar. Tetapi ketika viskositasnya rendah, maka gaya yang diberikan untuk memindahkan fluida tersebut tidak terlalu besar. Resistensi fluida terhadap tegangan geser, kontrol terhadap transfer momentum antar lapisan. Ini dipengaruhi oleh memberikan pengaruh terhadap viskositas. Jadi viskositas itu memberikan pengaruh terhadap hambatan atau resisten ya, disebut dengan resistensi ini kemampuan dari fluida menghambat gaya luar yang diterima oleh fluida terhadap shear stress atau tegangan geser yang diterima oleh fluida tersebut. Lalu viskositas juga bisa melakukan kontrol untuk momentum antar lapisan fluida. Pengaruhnya dengan viskositas yang berbeda memberikan nilai transfer momentum yang berbeda pula. Jadi viskositas ini memberikan pengaruh terhadap transfer momentum yang diberikan. Kemudian untuk selanjutnya viskositas bisa menimbulkan atau menyebabkan kohesi, lalu perpindahan molekul antar lapisan dari fluida, dan selanjutnya pengaruh dari viskositas tersebut untuk fluida cair, atau liquid. Ketika temperaturnya bertambah, maka viskositasnya akan mengalami pengurangan atau berkurang. Misalkan ya contohnya, kenapa viskositasnya akan mengalami pengurangan? Contohnya misalnya minyak goreng ya, atau minyak tuang atau minyak yang biasa digunakan untuk memasak. Pada saat minyak tersebut belum dipanaskan, belum dimasukkan ke tempat memasak, pasti viskositas atau kekentalan dari minyak tersebut lebih tinggi atau lebih besar ya nilai viskositasnya. Kemudian minyak ini dipergunakan untuk menggoreng makanan atau menggoreng bagian tertentu, maka minyak tersebut akan berubah menjadi lebih encer atau lebih kecil nilai viskositasnya. Inilah yang ditimbulkan karena adanya peningkatan suhu atau peningkatan temperatur yang diberikan pada pada minyak tersebut atau pada fluida yang dipergunakan, atau fluidanya adalah fluida cair. Kemudian untuk gas mengalami perubahan ketika temperaturnya meningkat, maka viskositasnya mengalami penambahan atau nilai kekentalannya menjadi lebih kental lagi. Selanjutnya adalah sifat fluida untuk viskositas dinamik atau yang biasa disebut dengan viskositas absolut. Simbolnya ini ya, mu. Nanti bisa dilihat di buku Mekanika Fluida. Simbolnya umumnya menggunakan simbolnya seperti itu. Viskositas dinamik. Jika dituliskan ke dalam persamaan, ya persamaannya ini adalah persamaannya. Yang dimaksud dengan viskositas dinamik
rasio atau perbandingan, ini perbandingan antara tegangan geser terhadap laju deformasi. Jadi ada tegangan geser, shear stress ya, tegangan geser dengan laju yang diterima atau laju atau perubahan yang diterima oleh fluida tersebut. Ini perbandingannya. Jadi ini adalah tegangan geser, kemudian yang ini adalah laju deformasi yang diterima oleh fluida tersebut pada saat menerima gaya dari luar. Nah, jika dituliskan ke dalam bilangan bukan bilangan, maksudnya dimensi, dituliskan F T dikali L min 2 dengan satuan ini Newton. Newton ini gaya ya. Kalau dimensi gaya itu kan adalah F. Kemudian S ini adalah waktu, time. Jadi simbolnya ini ya, T. Dan M kuadrat atau kalau dimensinya itu adalah L min 2. Jadi F dikali dengan T dibagi dengan panjang. Jadi kalau dituliskan F T per L min 2. Ini adalah dimensi untuk viskositas dinamik. Jadi ini adalah dimensi untuk viskositas dinamik. Lalu bagaimana viskositas dinamik ini ketika dipengaruhi oleh suhu? Jadi dipengaruhi oleh suhu atau temperatur, apakah temperaturnya mengalami peningkatan atau mengalami penurunan, ini juga memberikan pengaruh terhadap viskositas dinamik. Nanti bisa dihitung untuk fluidanya masuk ke dalam kategori apa, apakah fluida cair atau fluida gas, nanti bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Nah, ini adalah persamaan-persamaan yang nantinya bisa dipergunakan untuk menghitung berapa besar nilai viskositas dinamik untuk fluida gas dan fluida cair. Ya, ini melanjutkan cerita yang tadi. Untuk fluida ini dibagi menjadi fluida cair dan fluida gas. Cair disebut dengan incompressible, kemudian untuk fluida gasnya, fluida compressible yang bisa diperkecil volumenya, contohnya adalah udara, oksigen, nitrogen, helium, dan sebagainya, segala sesuatu yang fasenya atau wujudnya berbentuk gas bisa dikatakan sebagai fluida compressible atau fluida yang bisa dimampatkan. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Jadi maaf Pak, tadi saya kurang merhatiin. Jadi tadi untuk yang
cairan yang viskositasnya berubah pada saat perubahan temperatur itu kenapa? Kayak misalkan minyak, ya berarti dia viskositasnya berubah. Pokoknya bagus. Apa sih? Itu bisa lagi kapan ya? Tanggal 21 ya? Bisa. Bisa. Ya, untuk sudah keluar ya di layar. Habis anjing itu kata pengen ganti template. Iya, gua ini ada beberapa. Sumpah. Tampilan share screen-nya sudah masuk ya di layar ya. Sudah, Pak. Ya. Jadi temperatur ini ada suhu atau temperatur ya. Temperatur ini memberikan pengaruh terhadap kekentalan fluida. Yang dimaksud dengan viskositas, viskositas itu ada diartikan dengan kekentalan ya, kekentalan. Jadi apa itu kental ya? Lihatnya misalnya kalau fluida tersebut sulit untuk dituangkan atau sulit untuk dialirkan berarti memiliki kekentalan yang tinggi. Nah, apa pengaruhnya terhadap yang diberikan jika nilai temperaturnya mengalami peningkatan, temperaturnya ditinggikan? Misalnya untuk fluida cair, contohnya yang tadi minyak ya, minyak goreng atau misalnya contohnya minyak goreng. Minyak goreng ini pada saat belum dipergunakan untuk memasak atau belum digunakan untuk menggoreng, pada saat berada di dalam botol atau di tempat penyimpanan ya, misalkan ini kalau diilustrasikan ada ini adalah botol minyak atau tempat minyak dan di sini ada isinya minyak. Ketika ini dipindahkan ke tempat penggorengan atau memasak, fluidanya itu masih kental ya, artinya proses penuangannya membutuhkan waktu yang lebih lama, berapa detik, misalnya sekitar 5 detik untuk bisa memindahkan atau memasukkan fluida minyak tersebut ke dalam tempat memasak tersebut. Fluida tersebut masih mengalami kondisi yang kental. Lalu pada saat temperaturnya ini ditingkatkan, dipanaskan, bagian ini dipanaskan, maka fluida tersebut akan mengalami kondisi viskositas yang berkurang. Yang awalnya terlihat lebih kental, ketika di atas penggorengan atau di atas tempat memasak, terlihat menjadi lebih cair ya, atau lebih encer saat digunakan. Ya, contoh mudahnya lihat aja misalkan untuk fluida bagian tersebut, jadi bisa terlihat lebih cairannya lebih encer atau lebih lebih mudah dipindahkan. Nah, ini pengaruh temperatur memberikan atau peningkatan temperatur tersebut memberikan pengaruh terhadap kenaikan viskositas. Memberikan pengaruh, bukan kenaikan viskositas, tapi memberikan pengaruh terhadap viskositas dari fluida tersebut. Iya, sampai sini bisa terbayang ya untuk fluidanya. Jadi pada saat fluida tersebut diberikan temperatur yang tinggi, maka fluida tersebut akan berubah menjadi lebih encer atau lebih
cair apa berubah menjadi lebih encer nilai viskositasnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, nah ini yang ilustrasinya seperti ini. Untuk apa yang dimaksud dengan high viscosity atau viskositas yang tinggi dengan low viscosity. Jadi pada saat viskositas nilai viskositasnya tinggi dengan low viskositasnya itu ya bisa dilihat seperti ini, ada perbedaan proses penuangan. Jadi di bagian ini untuk yang lebih encer atau lebih kecil low viscosity-nya ada bagian yang terpisah pada saat dituangkan. Kemudian untuk high viscosity fluida cair tersebut tidak mengalami kondisi yang terputus. Di sini tidak terlihat kondisi bagian yang terputus. Nah, karena viskositas ini berpengaruh atau dipengaruhi juga oleh nilai tadi ya, nilai temperatur. Jadi kalau misalkan nanti bisa dibuktikan aja atau dicoba ya di rumah atau di tempat tertentu. Misalnya ini adalah minyak. Yang pertama, minyak ini belum dipanaskan. Lalu yang kedua, minyak tersebut sudah dipanaskan. Ini minyak misalnya masih dalam kondisi dingin ya atau temperatur ruangan. Sedangkan ini minyak dalam kondisi panas. Nah, nanti coba diilustrasikan atau coba dibuat pada saat masih kondisi dingin. Ketika dituangkan dengan sudut kemiringan tertentu, cairan yang berpindah ini tidak mengalami kondisi yang terputus. Jadi cairannya tidak mengalami kondisi yang terputus, tetapi ketika minyak tersebut sudah panas pada temperatur didih ya, misalnya di atas 100 derajat Celcius, jadi pada saat dituangkan pada kemiringan tertentu, maka minyak ini akan mengalami kondisi yang putus ataupun kondisi yang terbagi antara fluida pertama dengan fluida kedua. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya perubahan viscosity. Jadi viskositasnya mengalami pengurangan ya atau low viscosity. Ya. Untuk tampilannya berubah, mengalami perubahan di layarnya. Iya, Pak. Ya, jadi ini adalah bagaimana ilustrasi atau melakukan pengukuran kekentalan.
Ya, jadi bisa terlihat ya perbedaan. Ada bagian yang memiliki viskositas yang tinggi dengan viskositas yang rendah, mengalami perbedaan pada saat menerima gaya dari luar. Di bagian tersebut dilakukan percobaan menggunakan kelereng atau bola ya, bola kaca yang dimasukkan ke dalam fluida yang berbeda. Ada fluida yang memiliki viskositas rendah dengan viskositas paling tinggi akan mengalami perbedaan terhadap kecepatan kelereng atau bola kaca tersebut pada saat jatuh ke bawah. Nah, ini tampilan di layarnya sudah terlihat ya share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Terlihat, Pak. ya. Jadi ini ada ilustrasi yang tadi. Di sini ada misalkan untuk fluida yang memiliki viskositas rendah, misalkan ilustrasi yang pertama itu adalah yang rendah, artinya fluida tersebut cukup encer ya atau cukup rendah viskositasnya. Waktu yang dibutuhkan bola atau kelereng ini untuk jatuh ke bagian bawah waktunya lebih cepat. Jadi waktunya lebih cepat karena nilai kekentalan atau nilai viskositas yang dimiliki dari fluida tersebut sangat rendah. Tetapi bagaimana dengan untuk viskositas yang tinggi? Waktunya yang dibutuhkan untuk fluida tersebut, untuk apa? Untuk kelereng ya, untuk kelereng ini atau untuk bola tersebut sampai ke dasar membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi ada hubungan antara viskositas dengan waktu. Jadi ada pengaruh semakin tinggi nilai viskositas yang dimiliki, maka waktu yang diperlukan semakin lama benda tersebut untuk berpindah ke bagian sampai ke bagian dasar dari wadah tersebut. Nah, ini merupakan bagian penting karena viskositas memberikan pengaruh terhadap lamanya waktu yang diperlukan untuk objek yang akan bergerak tersebut. Nah, ya, sifat-sifat fisik fluida menceritakan tentang viskositas. Viskositas itu adalah artinya kental. Semakin tinggi nilai viskositasnya, maka fluida tersebut semakin kental. Suatu fluida adalah ukuran yang kemampuannya menahan aliran di bawah tegangan geser. Jadi kalau didefinisikan untuk viskositas ini kemampuan dari fluida untuk menahan aliran di bawah tegangan geser yang dipergunakan. Satuan persamaan atau yang digunakan menggunakan satuannya adalah kilogram per meter detik. Jadi satuan massa ini adalah kilogram itu massa, kalau dimensinya massa, M ini panjang ya, jadi L per T ya, karena simbolnya adalah second. Jadi dimensi, jadi kalau dimensinya bisa dituliskan M per L dikali T. Massa kilogram ya, ini adalah massa, L-nya itu adalah panjang,
second ini adalah waktu, maka dimensi yang digunakan adalah T. Jadi dimensi untuk viskositas M per L dikali dengan T. Lalu untuk viskositas kinematik, viskositas kinematik ini dihubungkan dengan hubungan antara viskositas kekentalan dengan densitas. Jadi rasio itu ini berbeda ya antara viskositas yang simbolnya ini dengan simbolnya ini apa V italik. Untuk viskositas kinematik simbolnya digunakan viskositas terhadap densitas. Jadi ada hubungan antara atau rasio, bukan hubungan ya, maksudnya perbandingan antara viskositas terhadap kerapatan. Jadi seberapa kental dan seberapa rapat dari fluida tersebut. Itu yang dimaksud dengan viskositas kinematik. Sehingga dituliskan dengan persamaan seperti ini, mu per rho. Jadi nilai viskositas kinematik itu nanti bisa dihitung dengan menggunakan persamaan P sama dengan mu dibagi dengan rho. Ya. Selanjutnya sifat fisik dari fluida ada viskositas zat cair. Umumnya tadi dijelaskan zat cair menurun seiring dengan meningkatnya temperatur. Jadi pada saat zat cair ini mengalami kenaikan viskositas yang tinggi, maka kenaikan temperatur yang tinggi, maka menyebabkan kekentalan dari fluidanya akan mengalami penurunan. Nah, ini nanti bisa dihitung viskositas zat cair. Kemudian untuk viskositas gas meningkat dengan meningkatnya temperatur. Kebalikan ya, kalau gas, jadi kalau untuk gas pada saat temperaturnya itu dinaikkan, kekentalan dari gasnya itu akan mengalami peningkatan. Sehingga bisa dihitung dengan persamaannya seperti ini. Untuk notasinya, T itu adalah temperatur, mu0 viskositas pada temperatur referensi awalnya, absolutnya, N berapa nilai eksponen percobaan dari berapa kali hasil pengujian ya, hasil dari pengujian menggunakan fluida gas tersebut. Nah, lalu yang berikutnya adalah nilai tekanan. Untuk tekanan uap atau biasa disebut dengan vapor pressure, tekanan ini merupakan fungsi temperatur. Jadi ada hubungan antara P itu tekanan, dan hubungan antara P dan T, tekanan dan temperatur. Tekanan uap meningkat seiring meningkatnya temperatur. Jadi untuk fluida yang mengalami atau berubah menjadi uap akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya nilai temperatur yang diberikan. Kompresibilitas semua materi atau semua fluida yang fasenya itu adalah fase gas dapat dilakukan atau dikompresibelkan atau dimampatkan. Kemudian untuk nilai modulus bulk ini pengaruh perubahan tekanan terhadap regangan volumetrik. Ada tekanan, ada regangan atau fluida tersebut mengalami pergeseran atau mengalami regangan secara nilai volumenya yang awalnya misalnya
volume fluida ini 1 liter, tapi karena menerima regangan ada gaya yang bekerja dari luar sehingga volumenya yang awalnya 1 liter berubah bisa menjadi 2 liter. Itu adalah regangan yang diberikan atau regangan yang bisa diterima oleh fluida tersebut. Ya, lalu yang berikutnya viskositas untuk kondisi berbagai macam fluida pada saat temperatur tertentu atau pada saat suhu tertentu. Bisa dilihat di bagian ini, yang pertama itu adalah air ya. Air pada saat air dalam bahasa Indonesia ya, atau mineral water, pada saat 0 derajat Celcius nilai viskositasnya ini 1,79. Tetapi pada saat air tersebut dipanaskan, mengalami perubahan yang awalnya 0 derajat berubah menjadi 20 derajat Celcius, ini mengalami perubahan, berubah menjadi 1, yang awalnya 1,79 karena mengalami perubahan temperatur berubah menjadi 1 dikali 10 pangkat min 3 nilai kekentalannya. Kemudian pada saat temperaturnya dinaikkan lagi atau semakin panas temperaturnya, semakin panas 20 derajat yang awalnya 20 berubah menjadi 100, mengalami perubahan nilai viskositas. Nah, ini yang bisa dilihat yang tadi ilustrasinya. Pada saat temperaturnya itu tinggikan atau dinaikkan, tadi ada bentuk fluida cair, maka nilai viskositasnya mengalami penurunan. Ini bisa dilihat yang awalnya 1,79, ketika temperaturnya dinaikkan 0 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius, lalu jadi 100 derajat Celcius, nilai viskositasnya mengalami perubahan, artinya mengalami penurunan ya. 1,79 turun menjadi 1 dan kemudian turun lagi menjadi 0,28. Ini nilai untuk kekentalan dari fluida tersebut. Ya. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan untuk beberapa alat yang bisa dipakai untuk mengukur viskometer, atau viskometer ini alat, kalau diartikan viskometer ya alat yang dipergunakan untuk mengukur seberapa besar viskositas dari fluida tersebut. Jadi seberapa besar nilai viskositas fluida yang dipergunakan. Yang pertama adalah viskometer kapiler. Jenisnya ya, ini jenisnya menggunakan kapiler, jadi ada saluran yang berukuran kecil ya, ukuran milimeter, berukuran mili. Viskositas viskometer kapiler. Kemudian viskometer Hopler. Lalu yang ketiga ada viskometer berbentuk cup dan berbentuk ini bob, dan yang selanjutnya ada viskometer berbentuk cone dan ini berbentuk plate ya, ada cone dan bentuk papan.
Nah, ini yang dimaksud dengan viskometer kapiler. Nanti bisa diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan. Misalnya yang pertama menuangkan fluida air ya, air. Lalu yang berikutnya minyak. Nanti bisa terlihat berapa lama waktu yang dibutuhkan air tersebut untuk turun ke bawah, lalu mengalami kesetimbangan. Jadi yang dimaksud dengan setimbang ini ya antara sisi kiri dengan sisi kanannya itu sama. Jadi kalau sudah setimbang atau sudah sama, nanti bisa diketahui waktunya. Misalnya untuk air membutuhkan waktu 5 detik, 5 second, selalu untuk minyak karena lebih kental membutuhkan waktu 10 second untuk bisa apa bisa mengalami kesetimbangan antara kapiler 1 atau saluran saluran kapiler 1 dengan saluran di kapiler 2. Jadi ini ada kapiler 1 dan ini adalah kapiler 2-nya. Nah, yang dihitung adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lalu ada viskometer Hopler, ini prinsipnya seperti itu, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang ini ada saluran kapiler ya, ada kapiler yang berlubang dengan ukuran milimeter. Tetapi untuk viskometer Hopler ini bisa terhubung dengan komputer ya, atau bisa juga terhubung dengan data akuisisi dengan sudut kemiringan tertentu. Misalkan ini dimiringkan, ini ada kemiringan ya. Kalau di ini bisa terlihat kalau digambarkan ini adalah, nah ini ada horizontalnya, lalu ini adalah sudutnya, berapa sudut kemiringannya atau apa nilai theta ya, tetanya atau sudut kemiringannya. Sudut kemiringan kalau misalnya dimiringkan dengan sudut kemiringan 30 derajat, 45 derajat dengan 90 derajat atau tegak lurus, nanti bisa diketahui untuk pengujian berbagai macam jenis fluida yang memiliki viskositas rendah dengan viskositas tinggi, itu akan terlihat berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lalu ada juga yang alat ukur, yaitu menggunakan cup dan bob. Jadi ada cup itu nanti ada di bawah sini ada cangkir ya atau wadah tertentu. Lalu ini adalah bobnya. Nah, nanti ini diturunkan ke bawah ke wadah tersebut. Kemudian di cup tersebut atau di cangkir tersebut atau di wadah ini dimasukkan fluidanya. Fluidanya misalnya minyak atau air. Lalu bagaimana melakukan pengukurannya? Nanti bisa dilihat berapa besar gaya yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya ini mengalami putaran atau mengalami pergerakan, pada saat memasukkan fluida yang cair dengan fluida yang lebih kental, itu akan mengalami
perbedaan nilai gaya yang bekerja. Nanti gaya tersebut atau nilai berapa besar nilai momen puntirnya atau force yang diberikan itu akan terbaca di tampilan di layar. Nah, ini juga ada hampir sama dengan yang tadi, cup and bob ini. Lalu kalau yang ini modelnya ada berbentuk cone dan plate ya. Jadi di bagian sini ada alat yang digunakan untuk mengaduk atau memberikan putaran terhadap fluida tersebut. Jadi di bagian ini dimasukkan fluida, kemudian berapa besar gaya yang dibutuhkan untuk memberikan tegangan geser pada fluida yang dilakukan pengujian. Ini menggunakan viskometer cone dan tipenya cone dan plate. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi lagi? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke share screen ya. Di layar tampilannya sudah mengalami perubahan ya. Iya, Pak. Ya, ya. Tadi itu menceritakan berbagai macam jenis alat ukur ya, alat ukur untuk mengukur atau mengetahui kekentalan dari fluida. Selanjutnya, bagaimana melakukan karakterisasi pada fluida yang memiliki berbagai macam tipe aliran. Nah, untuk tipe aliran ini yang seringkali didengar ada aliran laminar, kemudian ada aliran turbulen. Transisi ini adalah aliran antara laminar menuju ke turbulen. Bilangan non-dimensional yang digunakan menggunakan ini ya pendekatan Reynolds number. Lalu untuk selanjutnya ada bilangan Freud untuk aliran subkritis, kritis dan superkritis. Media yang digunakan tempat untuk mengalir tersebut bisa internal flow dan juga bisa saluran yang terbuka atau saluran yang open channel. Jadi saluran tersebut terbuka. Untuk pipa, aliran yang mengalir dalam pipa nanti bisa dihitung dengan persamaan continuity atau persamaan kontinuitas, persamaan hukum kekekalan massa. Jadi massa yang masuk di dalam saluran tersebut harus sama dengan massa yang akan keluar dari saluran tersebut. Massa ini yang dimaksud dengan massa itu adalah berapa besar massa fluida yang digunakan atau massa dari berat jenis ya, atau massa dari fluida tersebut pada saat masuk dengan massa fluida yang keluar. Yang berikutnya ialah pengaruh dari tinggi tekan mayor dan minor atau heat loss yang biasa dikenal dengan
rugi apa rugi-rugi geser rugi-rugi fluida. Jadi pada saat fluida tersebut mengalir ada heat loss yang dialami oleh fluida tersebut ya, karena fluida tersebut mengalami pergeseran atau pergerakan dengan atau bersentuhan dengan dinding di dalam pipa sehingga nilai tekanan dari fluida tersebut mengalami penurunan. Ini yang dimaksud dengan apa? Kehilangan tinggi tekan atau nilai heat loss fluida yang mengalir tersebut. Ya, oke. Sampai sini ada sesi diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada mungkin saya rasa cukup ya untuk sesi mata kuliahnya. Nanti sebagai tugas atau sebagai tugas mandiri ya, nanti bisa membaca lagi atau mendengarkan atau membuka materinya untuk tampilan di layarnya sudah terlihat ya. Nah, nanti bisa dikerjakan di bagian ini ada beberapa review. Tulis tangan, kemudian kumpulkan paling lambat 25 Agustus 2023. Nanti untuk pengumpulannya di Google Classroom, dikumpulkan di sana. Yang pertama ialah apa perbedaan antara fluida Newtonian. Tidak ada fluida Newtonian dengan fluida non-Newtonian. Coba jelaskan antara fluida Newtonian dengan fluida non-Newtonian, karena ada perbedaan yang mendasar ya. Yang pertama itu masalah viskositasnya. Nah, kemudian jelaskan mengapa berjalan dan berlari dengan cepat di atas fluida yang jenisnya fluida non-Newtonian bisa dilakukan atau tidak mengalami tenggelam atau biasanya disebut dengan fluidanya mengalami tegangan geser yang besar. Ini disebabkan oleh apa? Kenapa menggunakan fluida non-Newtonian tersebut tidak mengalami perubahan. Lalu yang berikutnya untuk selanjutnya ialah jelaskan apa yang dimaksud dengan shear stress atau tegangan geser pada fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Kemudian sebutkan macam-macam fluida non-Newtonian dan jelaskan sifat karakteristik dari fluida Newtonian tersebut. Dan terakhir adalah jelaskan secara detail ya atau secara rinci. Nanti coba cari di buku, di e-book atau di sumber sumber yang lain, sumber internet yang lain. Bagaimana cara kerja dari alat ukur viskometer kapiler, kemudian viskometer Hopler. Nanti cari yang lengkap ya cara kerjanya. Viskometer cup, dan terakhir ada viskometer cone dan bentuknya plate. Ini bagaimana cara kerja dan proses pengukuran yang dilakukan. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin
sore hari ini untuk mata kuliah Mekanika Fluida cukup ya. Nanti bisa lihat di e-book materi secara lengkapnya mengenai viscosity, kemudian viskositas dinamik, lalu ada fluida Newtonian, kemudian ada fluida non Newtonian. Selanjutnya untuk absen jangan lupa karena absensi ini ada pengaruh terhadap kehadiran, apakah nilainya bisa keluar atau tidak, karena syarat untuk absensi itu minimal 75%. Untuk absen bisa mengisi di Google Classroom ya, supaya lebih mudah untuk absensinya dalam hal penginputan. Tuliskan absennya dengan kondisi kelasnya berada di kelas apa. Misalnya kalau kelasnya kelas B, nanti ditulis absensi di kelas B dengan nama, NIM, kelas B. Kalau misalnya ada di kelas C, dituliskan di kelas C. Ya, ada pertanyaan? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Kan tadi Bapak bilang e-book. Kalau e-book itu yang ada di Google Classroom, Pak. Iya, yang ada di Google Classroom. Kalau yang PowerPoint yang tadi Bapak presentasikan itu kita dikasih atau enggak, Pak? Untuk slide PowerPoint-nya nanti saya kirimkan ini ya, record aja. Recording dari sesi perkuliahan fluid mekanik di hari Jumat. Baik Pak, itu di Google Classroom atau di Leeds, Pak? Di Google Classroom. Oke. Ya, ada lagi Makasih, pertanyaan? Pak. Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya di sore hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk 4 kali pertemuan ya, kelas besar, kelas B dan kelas C ya, kelas besar, kelas B dan C di jam yang sama, jam 1.30 hari Jumat untuk pertemuan kelas besar, 4 kali pertemuan. Nanti untuk kelas selanjutnya pertemuan kelima, 6, 7 dan seterusnya itu kelas kecil ya di hari Senin dan hari Jumat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk virtual Zoom-nya saya nonaktifkan. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.